Hai Ger. Halo, pagi. Pagi. Halo, Ya, sorry ya soal kemarin. soal yang mana ya? Soalnya lu bayar jam 5 sih. Soal yang gua ngajak kerja sama manipulasi kredit kemarin, itu gua lagi kalut, lagi bingung, pusing lah gua. Lagi kebutuhan lagi banyak, malah gaji potong. Iya sih. Gua ngerasa Tuhan tuh nggak ada. Terus, jangan bilang gitu Ger. Tuhan tuh menciptakan kita baik adanya. Jadi kita harus berdoa juga. Perkataan, pikiran, perilaku, semuanya deh kita harus baik. Lo kalau emang lagi butuh banget, cerita aja ke gua. Siapa tahu gua bisa bantu. Terus ini deh Ger, lu jangan suka ngerjain orang dia. Lu tuh harus mikir kalau orang yang ngerjain itu Tuhan juga lo yang baik. Ngeri banget kata-kata lu. Kok lu bisa sih baik sama semua orang? Gue suka deh sama kisah Yesus yang dia mencuci kaki murid-muridnya. Di situ Tuhan Yesus kayak ngajarin kita kalau dia tuh benar-benar rendah hati sampai dia mau cuci kaki semua muridnya. Kira-kira kita bisa nggak ya ngelakuin hal yang Yesus lakuin itu di kehidupan kita? Iya. Permisi Bang Ger, Hmm, barang yang saya mau bawa yang mana ya Pak? tuh. Yakin ini Pak, saya bawa Pak. Iya, ini tuh. Ini Pak. Bukan lah, yang itu yang bawa. Oke Pak. Sini Mas, saya bantuin. Oh, boleh Bang Ger. Ya boleh. Bukan. Bener juga ya omongan si Aurel. Bener diberkati Tuhan kayaknya dia. Gue jadi pengen lebih kenal Tuhan Yesus. Biar hidup gue juga penuh berkat. Dan siapa tahu gue bisa jadi berkat buat orang lain. Selamat malam Bapak Ibu jemaat Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali berjumpa dalam renungan tengah minggu. Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyaksikan sekilas apa yang ditampilkan oleh adik-adik kita menggambarkan bagaimana pelayanan Yesus di saat-saat terakhir. Dia harus menghadapi hari terberat di dalam hidupnya. Dan satu teladan yang sangat indah yang Yesus boleh ajarkan kepada kita yang tadi sempat didiskusikan oleh adik-adik kekasih kita. Bagaimana Yesus memberikan contoh mencuci kaki para muridnya. Bapak, Ibu, Saudara, besok kita sudah berada di hari Kamis Putih, yang adalah satu hari di hari raya Pekan Suci, selain Minggu Palmarum, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah. Dan di renungan tengah minggu malam ini, kita mau kembali sedikit mengingat teladan yang Yesus lakukan kepada murid-muridnya. Dan saya percaya sekali teladan itu juga bagi kita saat ini. Oh saudara yang sangat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita melihat sebentar kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka,
mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bapak, Ibu, Saudara, kecenderungan kita sebagai manusia, kita lebih suka dipuji. Dan terkadang kita sudah kehilangan karakter kerendahan hati. Kita merasa paling hebat, paling tahu banyak hal, paling kreatif, paling berjasa. Oh saudara, dan secara tidak langsung kita sudah menjadi orang yang tinggi hati. Malam ini kita diingatkan kembali oleh Yesus. Peristiwa yang terjadi pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan. Yesus mengajarkan satu hal yang sangat luar biasa. Bukan saja kepada murid-murid saat itu, tetapi kepada saya, kepada Bapak Ibu sekalian. Mari kita kembali tenang sebentar. Kita mau ingat apa yang Yesus pesankan kepada kita. Tatkala Yesus mengambil langkah untuk mencuci kaki para muridnya. Dan dari konteks pembacaan firman Tuhan tadi, mereka sadar Yesus adalah guru. Tapi Yesus mau melakukan tindakan yang sangat luar biasa. Membuktikan betapa Yesus sangat mengasihi mereka. Yesus sangat mengasihi kita. Apapun kondisi kita saat ini, mari ingat, Yesus sangat mengasihi kita. Yesus melayani dengan tulus, tidak memandang siapa orang yang ada di hadapan dia, kondisi orang yang ada di depannya, karakter orang yang ada di depannya, sifat orang yang ada di depannya. Tapi Yesus melayani dengan tulus siapapun kita. Saudara, bukan cuma itu. Yesus melayani dengan rendah hati. Ini yang kita butuhkan saat ini. Terkadang saudara, dengan begitu banyak hal yang dipercayakan kepada kita, kecenderungan kita menjadi merasa begitu hebat dan kita kehilangan karakter rendah hati. Untuk itulah di malam ini, sebelum kita memasuki besok Kamis Putih, mari kembali kita ingat yang Yesus mau dari kita saat ini. Apakah kita melayani? Apakah selama ini yang kita lakukan yang disebut pelayanan, itu betul-betul kita lakukan dengan kerendahan hati? Bapak, Ibu, Saudara, Yesus rindu. Kita sadar bahwa keinginan Yesus untuk membuat kita melihat teladan yang sudah Dia berikan kepada kita. Mari kita tinggalkan keinginan kita untuk dihormati, untuk menjadi lebih besar dari orang lain.
itu bukan teladan Yesus. Mari kita minta Tuhan Yesus menolong kita untuk belajar melayani dalam kerendahan hati seperti teladan yang sudah dilakukan Yesus kepada kita. Bapak Ibu Saudara, banyak hal yang ada di pikiran kita. Banyak hal yang mengganggu kita untuk kita kehilangan kerendahan hati. Mari kita meminta kepada Tuhan. Tuhan, jadikan saya bejana-Mu. Semua yang ada pada saya, biarlah saya sadar itu anugerah-Mu dan saya serahkan kepada-Mu. Kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, tersungkurku di kaki-Mu. Mari rasakan hadirat, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku
Bapak Ibu Saudara, mari kita mau belajar menyerahkan semua yang ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita saat ini, kehendak kita, harapan-harapan kita ke dalam tangan kasih Tuhan. Dan kita mau minta kepada Tuhan, Tuhan tolong berikan kita kerendahan hati, supaya apa yang selama ini kita lakukan, yang kita bilang pelayanan, kita bilang melayani Tuhan, benar-benar kita lakukan dengan rendah hati. Dan kita akan melihat kuasa dan kebesaran Tuhan yang akan menolong kita, memampukan kita melakukan semuanya. Saudara, mari kita ambil waktu sebentar untuk kita datang kepada Dia, menyerahkan segalanya kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang ada di tengah-tengah kehidupan kami malam hari ini. Tuhan, terima kasih kalau kami kembali diingatkan satu teladan kerendahan hati yang luar biasa yang Yesus lakukan kepada para murid, dan pastinya kerinduan Yesus itu juga ada bagi kami. Tuhan, kami sadar betul terlalu banyak kali kami gagal untuk rendah hati. Kami boleh bilang kami melayani Tuhan. Kami boleh bilang kami melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Tapi malam hari ini Yesus, tolong kami pribadi masing-masing mau tunduk di hadapan Tuhan, mau mengevaluasi apa yang selama ini kami lakukan. Hamba berdoa Tuhan untuk semua kami, keluarga anak-anak Tuhan yang mengikuti renungan tengah minggu di rumah masing-masing. Tuhan tolong kami, kuatkan kami untuk bisa mengikuti teladan-Mu. Hamba berdoa Tuhan untuk saudara-saudara yang masih terus bergumul dalam keluarga, bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan usaha dan pekerjaan, bergumul untuk pendidikan anak-anak, masa depan keluarga, bergumul untuk pelayanan yang sedang dijalankan saat ini. Tuhan tolong kami. Dan khususnya besok kami akan mengikuti ibadah Kamis Putih, satu perenungan yang luar biasa. Kami kembali mengingat pergumulan-pergumulan Yesus yang luar biasa. Tuhan tolong kami. Kami boleh menyiapkan hati kami untuk mengikuti rangkaian ibadah besok dan seterusnya sampai dengan Paskah. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya damai sukacita-Mu akan terus bersama dengan semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti renungan tengah minggu saat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa.